Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya menyertakan kata bahagia di sini? Karena kita sebagai pendidik sudah layaknya kita berbahagia. Bagaimanapun kondisi kita ketika bertemu dengan siswa-siswi kita harus tetap bahagia. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Eko Prasetyo selaku Kepala SMK Negeri 1 Wonosegoro. Saya mohon izin untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang budaya positif kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Wonosegoro. Kemudian yang kedua, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah berkenan hadir di ruang virtual ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus SMK Negeri 1 Wonosegoro dan masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu Guru, selamat datang. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMK Negeri 1 Wonosegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang telah saya peroleh sedikit banyak ilmu dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Yang pertama, coba kita pelajari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing lagi, dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu Guru semuanya tentu sudah mengetahui karena P5 ini sering digaung-gaungkan di sekolah kita, khususnya SMK. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kenapa pada dimensi ini diletakkan pertama? Karena budaya positif itu dapat tercipta ketika seseorang mempunyai akhlak mulia dan dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan harapannya siswa mempunyai kreativitas. Kemudian, ini menurut seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau menyebutkan bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, begini Bapak Ibu, pendidikan itu harus menyesuaikan pada kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini berkaitan dengan keadaan sekitar atau lingkungan. Misal di daerah Wonosegoro, tempat kita, itu daerah yang tropis, maka untuk pembelajarannya tidak mungkin kita berikan cara
bercocok tanam di daerah disamakan dengan daerah pegunungan. Tentu tidak cocok. Nah, kemudian kodrat zaman itu disesuaikan dengan tentu tidak cocok. Nah, kemudian kodrat zaman itu disesuaikan dengan zaman para peserta didik. Sekarang zamannya adalah zaman digital. Semua siswa, termasuk Bapak Ibu guru juga, tentunya kemana-mana membawa HP. HP ini kita manfaatkan untuk pembelajaran. Saya yakin di kelas, mesti anak itu tidak bisa lepas dari HP. Nah, untuk menyiasati hal itu, kalau pengalaman saya menggunakan pembelajaran menggunakan HP, setiap materi, tugas saya letakkan di HP, yaitu melalui Google Site. Di mana di Google Site itu saya menyematkan materi, ada materi dari semester 1, semester 2, kemudian saya beri sisipkan untuk literasi, mungkin cerita inspirasi seperti itu. Jadi mau tidak mau anak kan tetap menggunakan HP mereka. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan peraturan. Kita cenderung mengembangkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, awalnya kalau saya pribadi Bapak Ibu berasumsi bahwa disiplin itu selalu berkaitan dengan tata tertib, dengan adanya hukuman. Jika siswa tidak disiplin, maka akan dihukum sesuai dengan keinginan Bapak atau Ibu guru. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi itu berasal dari diri mereka sendiri, dari para peserta didik, bukan motivasi dari Bapak Ibu guru. Misalkan anak-anak terlambat masuk sekolah, mereka lain waktu akan masuk tepat waktu karena takut dihukum, seperti itu. Jadi itu namanya bukan motivasi intrinsik, tapi ekstrinsik karena hanya takut dari orang lain. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Nah, ini tanpa adanya ancaman dari orang lain, namanya disiplin positif, sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Jika kita menilik pada kebutuhan manusia, sebenarnya kebutuhan manusia itu ada 5 hal. Yang pertama itu adalah mereka ingin bertahan hidup. Sama halnya dengan putra-putri kita, serta didik, mereka ingin bertahan di lingkungan sekolah, di SMK Wonosobo. Itu kebutuhan mereka yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mereka itu sebenarnya ingin mendapatkan kasih sayang dari kita selaku Bapak Ibu guru, juga kasih sayang dari teman sejawat mereka. Yang ketiga, mereka menginginkan penguasaan kontrol diri mereka. Kemudian mereka menginginkan kebebasan, bebas berekspresi di sekolah tentunya, dan dilanjutkan dengan mereka ingin mendapatkan suatu kesenangan. Nah, setelah mereka berekspresi, mereka tentu akan merasakan suatu yang namanya kesenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi menilik pada pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses menuntun anak itu diberi kebebasan. Pendidik hanya sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan, ingat ya, bukan tuntutan, tapi tuntunan,
agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sekarang kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Tentunya banyak anak yang mengartikan bahwa merdeka itu mereka bebas sebebas-bebasnya. Nah, perlu kita luruskan kembali kepada anak bahwa merdeka atau bebas itu bukan seperti yang mereka pikirkan. Kita harus tetap menuntun mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang baik, dengan disertai kita tetap memantau perkembangan mereka. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu tujuannya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, sudah saya utarakan tadi, mereka takut dihukum. Berarti kan dia motivasinya hanya dari luar atau X. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Hal ini juga merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Mereka datang tepat waktu, tidak terlambat, supaya mendapatkan nilai baik dari guru BP misalkan. Itu berarti motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini namanya motivasi intrinsik. Dia sadar dan penuh tanggung jawab melakukannya karena bermanfaat untuk dirinya sendiri. Namanya motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau lari dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat mendisiplinkan motivasi belajar siswa. Bapak, Ibu, guru, mohon kiranya ada yang berkenan memberikan pendapat akan 3 pertanyaan ini. Mungkin salah satu dari ketiga pertanyaan ini ada yang mau menyampaikan mungkin? Saya, Bu. Oh iya, Bu Putri, silahkan. Ya. Pripun, Bu? Saya mau menanggapi tentang memberi hukuman kepada anak-anak. Ya. Saya sangat setuju, Bu, kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Dengan diberi hukuman, siswa akan jerah. Seperti membersihkan kamar mandi atau lingkungan sekolah untuk siswa-siswa yang terlambat sekolah. Dengan seperti itu, siswa tidak akan mengulang lagi. Biasanya seperti itu, Bu. Oh iya, berarti pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mereka akan merasa jerah. Kira-kira karena seperti itu, siswa akan merasa sakit hati tidak ya? Nah, kita akan bahas nanti. Ya, kita lanjut. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan mungkin? Saya, Bu. Ya, Bu Triapti. Silakan ini ya, kebetulan guru BK. Yeah. Untuk menambahkan dari Bu, saya setuju untuk tetapi punishment harus ada nilai positifnya ya, seperti sebuah materi seperti itu. Jadi ada punishment yang nanti dampaknya bisa positif terhadap anak atau pembelajaran untuk anaknya. Oh iya. Pemberian hukuman hal positif ya, seperti membaca atau menulis itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru telah memberikan pendapatnya. Nah, coba kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nih, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ketika kita mendisiplinkan siswa, nah ternyata itu kita mendapatkan kalanya mendapatkan identitas gagal. Bagaimana yang dikatakan gagal itu? Ketika pertama yaitu menggunakan hukuman. Hukuman ini dikatakan gagal karena menyakitkan peserta didik, membuat mereka tidak nyaman. Nah, murid merasa takut, mereka akan merasa dipaksa.
mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka. Tentu tidak cocok. Nah, kemudian kodrat zaman itu disesuaikan dengan zaman para peserta didik. Sekarang zamannya adalah zaman digital. Semua siswa, termasuk Bapak Ibu guru juga, tentunya kemana-mana membawa HP. HP ini kita manfaatkan untuk pembelajaran. Saya yakin di kelas, mesti anak itu tidak bisa lepas dari HP. Nah, untuk menyiasati hal itu, kalau pengalaman saya menggunakan pembelajaran menggunakan HP, setiap materi, tugas saya letakkan di HP, yaitu melalui Google Site. Di mana di Google Site itu saya menyematkan materi mana jika ada konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Nah, kita perlu memonitoring berkelanjutan kepada siswa yang mendapatkan konsekuensinya. Adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan. Peraturan yang sudah kita buat, maka murid akan menghormatinya. Nah, karena jika tidak menghormati, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Ingat, konsekuensi tentunya berbeda dengan hukuman. Nah, mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Mereka tidak berlama-lama menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tingkatan sukses itu apabila adanya suatu tindakan. Kemudian yang selanjutnya, tingkatan sukses itu apabila adanya suatu tindakan restitusi. Nah, di mana di dalam restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai diri dan orang lain, terdapatnya teori kontrol, terus murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang ada dalam restitusi. Nah, kita nanti juga akan membahas apa itu restitusi. Ini, pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka punya masalah, punya pelanggaran, tapi mereka juga memberikan solusi untuk diri mereka. Membantu murid berpikir tentang orang lain. Namanya restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada pepatah bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, di sini bisa kita terapkan di sini bahwa jika murid melakukan suatu kesalahan, maka mereka akan belajar dari kesalahan mereka. Itu yang ada di restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ini kenapa di garis bawah tadi saya mengatakan bahwa anak juga mempunyai solusi apabila melakukan suatu kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka tidak dikucilkan oleh orang lain. Bapak Ibu guru, nah sebagai intermezzo, coba
panjenengan semua bayangkan di samping Bapak Ibu guru ada teman atau orang lain. Nah, kemudian mari kita berandai-andai dulu karena kita melalui webinar ini, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan nama satu benda yang sangat berharga untuk panjenengan. Di dalam kertas itu, tuliskan satu benda yang paling berharga. Kemudian letakkan secari kertas tersebut di salah satu tangan panjenengan, bisa tangan kanan atau kiri. Nah, kita membayangkan saja ya. Lalu dikepal. Genggam dengan kuat. Ya, bisa dibayangkan ya? Sampun. Sudah, Bu. Ya. Oke. Silahkan teman yang ada di samping panjenengan mencoba untuk membuka genggaman tangan yang di dalamnya terdapat secari kertas tadi yang berisikan tulisan benda paling berharga bagi panjenengan. Nah, bayangkan teman panjenengan berusaha membuka kepalan tangan itu. Apakah Anda akan membukanya serta-merta begitu saja? Tidak. Tentu akan ada apa? Akan ada apa, Bu? Perlawanan. Iya, perlawanan. Nah, untuk membentengi bagaimana caranya supaya Maaf telat, Bu. Maaf telat. iya, tidak apa-apa, Bu Mami. Iya. Maka akan ada perlawanan. Kemudian yang selanjutnya, dikatakan sukses itu apabila adanya suatu tindakan restitusi. Nah, di mana di dalam restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai diri dan orang lain, terdapatnya teori kontrol, ya, akan ada apa? Akan ada apa, Bu? Perlawanan. Iya, perlawanan. Nah, untuk membentengi bagaimana caranya supaya Maaf telat, Bu. Maaf telat. iya, tidak apa-apa, Bu Mami. Iya. Maka akan ada perlawanan pada genggaman tangan kita. Bagaimana caranya supaya tidak dibuka oleh teman kita. Karena yang ada di dalam genggaman tangan itu adalah benda yang paling berharga. Maka sekuat tenaga kita mengontrol bagaimana supaya tidak dibuka oleh orang lain. Nah, dari permainan kecil ini, nah, kira-kira Bapak Ibu, ada yang dapat menyimpulkan bagaimana ini terkait dengan murid. Siapa sih yang mengontrol murid itu? Apakah kita sebagai guru atau mereka sendiri? Mereka sendiri, Bu. Ya, mereka sendiri tentunya. Nah, kembali lagi, mereka dapat mengontrol mereka sendiri. Mereka sendiri untuk berbuat yang lebih baik. Itulah nanti ketika kita mencoba menerapkan yang namanya restitusi. Mohon maaf, di sekolah-sekolah ada yang namanya STP 2K. Ya. Mungkin bagi banyak siswa beranggapan bahwa STP 2K itu adalah salah satu bentuk patroli atau polisinya sekolah. Nah, namun di sini STP 2K itu mempunyai peran untuk pendampingan, karena yang mengontrol adalah murid sendiri, artinya mereka sendiri. STP 2K di sini mungkin hanya sebagai bentuk pendampingan terhadap mereka supaya tadi dapat menerapkan atau mengaplikasikan dimensi dari profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini dicontohkan ada siswa terlambat masuk sekolah saat pembelajaran. 5 posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru ternyata itu ada 5. Kita yang pertama sebagai penghukum. Kita dapat berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Kita dapat berperan sebagai teman. Kita dapat berperan sebagai pemantau. Dapat juga kita sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang manakah yang pantas kita terapkan? Kita lihat. Apabila kita itu sebagai penghukum, maka patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan papan tulis.
Nah, salah satu contohnya itu kita sebagai penghukum. Kemudian apabila kita membuat merasa bersalah pada murid, berapa kali Bu Guru harus memberi tahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu anak akan merasa bersalah. Berarti kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian apabila kita berperan sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu apabila kita berteman, sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, anak itu sudah melanggar, kemudian ditanyai, peraturannya itu apa dan konsekuensinya itu apa. Nah, sebelumnya sudah dibuat kesepakatan kelas. Kemudian apabila kita sebagai manajer ini, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan kamu lakukan terhadap kesalahan ini? Nah, kita sebagai manajer. Di sini saya warnai hitam sendiri karena idealnya kita sebagai Bapak Ibu guru ketika di sekolahan itu adalah berperan sebagai manajer. Namun tidak dipungkiri, nah saya pribadi juga pernah menjadi kelima-limanya ini sebagai penghukum juga pernah. Mungkin Bapak Ibu guru juga masih ada yang berperan sebagai penghukum ketika ada di sekolahan. Misalkan siswa tidak memakai kerudung sesuai ketentuan, disuruh lari 5 kali mengelilingi lapangan. Nah, itu sebagai penghukum kita. Nah, nantinya anak-anak kita akan sakit hati. Mereka akan punya apa namanya ya? Mungkin rasa dendam sendiri terhadap Bapak Ibu guru. Kemudian dilanjutkan di sini ada yang lebih jelas yaitu contoh kasus posisi kontrol. Ada masalah seperti ini. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, apabila sebagai penghukum, kita biasanya nada suara tinggi. Bahasa tubuhnya itu mata melotot. Jari menunjuk-nunjuk, mengherdik. Itu kita sebagai penghukum. Nah, kalimatnya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dengan nada tinggi, marah-marah, itu berarti kita sebagai penghukum. Coba sekarang tanyakan pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, akan ada apa? Akan ada apa, Bu? Perlawanan. Iya, perlawanan. Nah, untuk membentengi bagaimana caranya supaya Maaf telat, Bu, maaf telat. Iya, tidak apa-apa Bu Mami. Iya. Maka akan ada perlawanan pada genggaman tangan kita. Bagaimana caranya supaya tidak dibuka oleh teman kita. Karena yang ada di dalam genggaman tangan itu adalah benda yang paling berharga. Mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena dia dendam, habis dimarahi di sekolahan. Itu jika kita sebagai penghukum. Kemudian bagaimana jika kita sebagai pembuat rasa bersalah? Nih, nada suara memelas atau halus, sedih. Nah, bahasa tubuh kita merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Mohon maaf Pak Adi, bukan Pak Adi ya. Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Karena halus, kita memberikan teguran yang halus, maka mereka akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meledak amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain.
jika mereka merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila kita berperan sebagai teman, Bapak Ibu. Apabila kita sebagai teman, nada suara kita ramah, akrab, bercanda. Nah, bahasa tubuh kita bagaimana? Merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita bercanda bersama dengan mereka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil senyum-senyum. Jika seperti itu yang kita utarakan, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, hasilnya ini. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Ada ketergantungan kepada guru jika kita bertindak sebagai guru. Nah, kemudian apabila kita berperan sebagai pemantau, nah, nada suara kita datar, bahasa tubuh formal sebagai pemantau. Seperti percakapan antara guru dan Adi seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Si Adi ini menjawab, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar sesuatu. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, sehingga murid merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan status tertinggal kelas dan dia masih dalam kelas ketika jam istirahat. Nah, teman-temannya sudah asik di kantin, mungkin jajan, bercanda, bergurau, tapi si anak ini masih harus tinggal di kelas karena konsekuensinya yaitu harus mengerjakan tugas saat jam istirahat. Itu apabila kita sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Apabila kita sebagai manajer itu nada suara kita tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, kemudian kita mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktunya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Ini. Berkacak pinggang, atau mungkin bahasa Jawanya malang kerek ya, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Ini ada pada diri siswa itu sendiri. Ada masalah, maka siswa juga yang berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Kita sebagai manajer. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan penyampaian materi saya tentang keyakinan kelas.
istilah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus dinamakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Bukan berarti keyakinan agama ya Bapak Ibu. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena dia dendam habis dimarahi di sekolahan. Itu jika kita sebagai penghukum. Kemudian bagaimana jika kita sebagai pembuat rasa bersalah? Nih, nada suara memelas atau halus, sedih. Nah, bahasa tubuh kita merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Mohon maaf Pak Adi, bukan Pak Adi ya. Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang ikuti serangkaian peraturan? Lalu bagaimana cara kita untuk dapat membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bisa dikatakan sebagai suatu kesepakatan dengan peserta didik atau istilahnya kalau saya menamakan di kelas itu kontrak belajar. Apa saja yang kita sepakati ketika pelajaran dengan saya. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal umum. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak dalam bentuk narasi panjang, itu nanti murid malah akan kesulitan Bapak Ibu guru. Sesuai dengan kondisi di kelas dan mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat. Nah, beberapa hari yang lalu saya pernah menemui tulisan-tulisan, kalau tidak keliru itu di dinding-dinding sekolah kita. Nah, salah satunya itu adalah tulisan tentang anti bullying. Nah, di situ itu termasuk juga ketika dibuat bersama dengan peserta didik, namanya keyakinan kelas. Contoh penerapan keyakinan kelas berupa kalimat. Nah, kalimat-kalimat dalam bentuk negatif kita ubah menjadi positif. Contohnya begini Bapak Ibu. Ini yang negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat ini dapat kita ubah menjadi positif lagi, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, kata jangan berlari ini bisa kita positifkan menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ini contoh keyakinan kelas apabila dalam bentuk kalimat. Nah, ada contoh lain misalkan suatu keyakinan kelas disepakati di kelas ketika pelajaran. Oh, masuk harus tepat waktu. Ini juga disepakati oleh guru yang bersangkutan. Terus ada piket sesuai jadwal, disepakati di kelas. Memakai seragam sesuai ketentuan. Di sini. Ini contoh keyakinan kelas apabila terdapat kata hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini berupa kalimat-kalimat motivasi bisa digunakan sebagai keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan sebagainya. Seperti tulisan yang ada di ruang kantor kita Bapak Ibu guru yang ada di depan itu, nah, bekerja tanpa diawasi dan sebagainya, itu juga termasuk bentuk kalimat keyakinan kelas. Di sini ada contoh bentuk keyakinan kelas seperti huruf Y. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu kalimat positif. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Mungkin ketika di kelas ada yang tidak punya pulpen. Nanti akan segera saya kembalikan. Apabila terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya.
mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik, ini, berbagi, mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan di sekolah kita. Anak-anak itu kan membawa bekal. Mungkin ada yang orang tuanya tidak di rumah, merantau, mereka di rumahnya dengan mbahnya, mungkin tidak sempat masak, jadi dia tidak membawa bekal seperti itu. Nah, ada teman mungkin yang bekalnya kelebihan bisa dikasihkan berbagi, itu terlihat. Berperilaku. Nah, budaya positif berperilaku seperti apa? Tersenyum ramah. Tidak sinis ya. Memberikan salam dan berjabat tangan. Memberikan ruang yang baik. Postur tubuhnya yang baik juga. Nah, mohon maaf mungkin ketika bertemu dengan murid, nah, alangkah baiknya kita menerapkan diri dengan postur tubuh yang baik, menunjukkan suatu sikap yang baik, maka kita akan dilihat oleh mereka, dan mereka itu kan meniru dengan baik juga, nggih Bapak Ibu. Dilanjutkan segitiga restitusi. Ini bentuknya segitiga Bapak Ibu. Dinamakan segitiga restitusi karena ada 3 sisi di sini. Ketika kita menemui salah satu atau mungkin lebih dari satu peserta didik yang melanggar peraturan, melanggar ikuti serangkaian peraturan. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bisa dikatakan sebagai suatu kesepakatan dengan peserta didik, atau istilahnya kalau saya menamakan di kelas itu kontrak belajar. Apa saja yang kita sepakati ketika pelajaran dengan saya. Di mana di dalam restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kemudian langkah yang ketiga ada validasi kebutuhan. Selanjutnya di sini. Apa saja yang ada ketika kita menstabilkan identitas? Yang pertama itu ada guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ketika kita melakukan restitusi, kita berkata kepada anak, salah itu adalah hal yang manusiawi, karena Bapak Ibu guru juga punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat tersebut. Langkah yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan. Kalimatnya bisa digunakan seperti ini, Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berarti kan tidak memarahi mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan tanpa memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu kita validasi kebutuhan. Secara tidak langsung kita menyuruh mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang ketiga adalah di segitiga restitusi ada menanyakan keyakinan. Di langkah ini sebelumnya tentu kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, seperti yang pernah pengalaman saya lakukan itu, saya membuat kesepakatan dengan peserta didik ketika khususnya jam pelajaran saya. Bahwa di dalam kelas harus mengenakan sepatu. Kemudian memakai seragam sesuai ketentuan. Hadir tepat waktu. Petugas piket
melaksanakan piket, dan lain-lain. Nah, kesepakatan itu kita buat bersama. Yang membuat adalah pertama murid-murid, ditempel di kertas atau papan tulis, kita sepakati bersama. Di dalam langkah ini, kalimat yang bisa kita ucapkan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau apa kesepakatan yang telah kita sepakati kemarin, itu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita coba tanya kepada peserta didik. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Mereka tentu akan menjawabnya karena kita bertindak harus, Bapak Ibu. Berikut restitusi yang pernah saya lakukan. Saya akan coba memutar videonya, Bapak Ibu. Tidak bisa diputar nggih? Apakah terdengar di situ? Belum, Bu. Belum, Bu. Dereng, Bu. Oke, sebentar. Bentar Bapak Ibu, saya coba cari, kok tidak bisa ya? Mohon maaf Bapak Ibu, di sini ada sedikit permasalahan ketika saya hendak memutar videonya. Inti dari video yang saya buat ini adalah bahwa di kelas itu ada salah satu siswa yang tidak memakai sepatu ketika jam pelajaran. Alasannya sepatunya basah kemarin, jadi dia memakai sendal. Kemudian siswa itu saya panggil, saya tanya kenapa tidak memakai sepatu. Nah, si anak menjawab sepatunya basah kemarin hari Senin waktu pulang sekolah, jadi tidak memakai sepatu di hari berikutnya. Kemudian dari permasalahan itu saya tanyakan, kira-kira apakah ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita bahwa harus memakai sepatu? Nah, si anak menyadari, iya sih. Di mana di dalam restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kemudian langkah yang ketiga ada validasi kebutuhan. Selanjutnya, di sini. Apa saja yang ada ketika kita menstabilkan identitas? Yang pertama itu ada guru berkata, berbuat salah akan mengulanginya lagi, tidak mengenakan sepatu, dan akan lebih menjaga bagaimana caranya agar sepatu tidak basah, yaitu ketika sekolah membawa plastik, pulang sekolah, hujan, sepatu dimasukkan dalam plastik dan dimasukkan dalam tas. Nah, itu solusi yang si anak itu berikan agar sepatunya tidak basah. Bapak Ibu, selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Nah, di sini kita sebagai posisi manajer tadi ya Bapak Ibu Guru, posisi kontrol yang paling ideal kita terapkan dalam pendidikan itu adalah sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin hanya itu Bapak Ibu Guru yang saya sampaikan. Di sini masih ada waktu, bisa kita gunakan untuk sesi diskusi atau yang mau memberikan saran, memberikan pendapatnya, saya persilahkan Bapak Ibu.
Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat. Sekiranya ada pertanyaan, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, kita pecahkan bersama-sama. Kita belajar bersama di sini. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Pak Adi, silahkan Pak Adi. Oke, menurut pemaparan Bukop tadi untuk pembuka tadi, nggih, itu dari Ki Hajar Dewantara itu ada tuntunan. Nah, tadi yang disampaikan itu kalau dalam tuntunan itu ada sistem pendidikan yang diadopsi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah momong, among, dan ngemong, nggih, Bu, nggih. Nah, yang disampaikan Bukop itu tadi baru merawat, memberi contoh yang baik, yaitu among ini tadi. Nah, namun untuk ngomongnya, Bu, untuk kita bisa mengamati, merawat, dan mengidentifikasi potensi anak, nah itu bagaimana, Bu? Sedangkan tidak menyinggung atau merebut kodrat dari anak sendiri. Mungkin itu, Bu, pertanyaannya. Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ini. Ini juga menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan atau sekolah merupakan tempat bersemainya benih-benih. Ibarat atau analogi kita ini adalah petani, Bapak Ibu Guru. Kita di sekolah sebagai pendidik itu petani. Dan benih-benihnya adalah para murid atau peserta didik. Disinilah kita berperan bagaimana agar benih itu tumbuh subur, agar benih itu dapat terawat. Nah, seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, ada pamong ya Pak Adi ya, ngemong, merawat. Nggih, Bu, momong, among, dan ngemong, Bu. Iya. Maka kita layaknya petani adalah merawat benih padi tadi. Peserta didiklah padinya, kita coba rawat, kita coba pelihara, kita supaya subur kita beri pupuk. Pupuk itu adalah nilai-nilai kebajikan kita contohkan kepada peserta didik. Berawal dari kita sendiri Bapak Ibu Guru sebagai pendidik, memberikan contoh yang baik. Misal, ini misal ketika kita di kantin misalkan bertemu dengan peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidikan tentunya kita mempunyai adab etika. Ketika makan ya kita menggunakan tangan kanan. Nah, karena dilihat oleh peserta didik, maka kita memberikan contoh yang baik menggunakan tangan kanan. Akan mengulanginya lagi, tidak mengenakan sepatu dan akan lebih menjaga bagaimana caranya agar sepatu tidak basah, yaitu ketika sekolah membawa plastik, pulang sekolah hujan, sepatu dimasukkan dalam plastik dan dimasukkan dalam tas. Nah, itu solusi yang si anak itu berikan agar sepatunya tidak basah. Di kantin misalkan bertemu dengan peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidikan tentunya kita mempunyai adab etika. Ketika makan ya kita menggunakan tangan kanan. Nah, karena dilihat oleh peserta didik, maka kita memberikan contoh yang baik menggunakan tangan kanan. Mungkin kalau sesuai dengan agama kita yaitu sambil duduk seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk kita merawat dengan memberikan contoh kepada peserta didik. Mungkin seperti itu Pak Adi yang bisa saya sampaikan. Kalau terkait mungkin dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa, mungkin bukan begitu ranah saya. Ketika ada siswa melanggar itu bagaimana, karena di sekolah kita juga ada yang namanya STP 2K yang sebagai pendamping terhadap peserta didik, mendampingi bagaimana peserta didik itu memahami akan kesalahan mereka, bukan sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Saya berharapnya di sini sekolah kita bukan sebagai penghukum, tapi sebagai pendamping manajer bagi peserta didik. Salah satu bentuk merawat perilaku mereka adalah dengan seperti itu.
terima kasih. Mungkin itu Pak Adi. Nggih, Bu. Ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain? Saya Bu. Bu Umami, nggih, monggo Bu. Ya Bu, terima kasih. Tadi di penjelasan panjenengan kalau misalkan STP 2K itu tidak untuk menghukum ya Bu ya, Ya, tapi untuk mendampingi siswa. Ini misal kalau di sekolahan kita ada siswa yang ketahuan merokok Bu, ya. dan itu yang STP 2K sendiri yang mengetahui. Lah itu bagaimana solusinya Bu? Apakah Ibu mengetahui itu? Terima kasih. Iya, iya, terima kasih. Ini menurut jawaban saya adalah kacamata pemahaman saya ketika pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Tanpa, mohon maaf sekali, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap tim STP 2K, mungkin jika diketahui ada siswa yang merokok, bagaimana langkah kita sebaiknya seperti itu Bu Mami? Bu, Ya. betul sekali. Kita coba terapkan tadi Bu, segitiga restitusi. Karena merokok itu merupakan suatu kesalahan ketika berada di sekolah ya Bu, karena tanggung jawab kita. Kalau di luar mungkin orang tuanya mengizinkan, tapi kalau di sekolah ada aturan tidak boleh merokok, maka kita terapkan segitiga restitusi Bu. Nah, di mana kita tanya, kamu tahu kan Nak, jika merokok itu merupakan suatu pelanggaran. Tentu anak kan meyakini karena mereka telah mendapatkan buku saku tata tertib ya Bu ya. Ada namanya betul, buku Bu. saku tata tertib yang di dalamnya juga larangan merokok. Nah, mereka akan menyadari. Kemudian setelah mereka menyadari, mereka akan coba kita dorong untuk memberikan solusi. Kalau ketahuan merokok, kemudian kalau kalian merokok, kemudian esoknya lagi, apakah kamu akan merokok lagi, Nak? Memang kita harus santun Bu, harus lembut kepada anak. Nah, anak mereka akan merasa dirinya, oh iya, saya hari ini merokok. Padahal itu adalah bentuk pelanggaran. Mereka akan menyadari dan mencoba untuk mencari solusinya, Bu. Seperti itu saya. Mencari solusi berarti tidak akan merokok lagi. Tapi ya kembali lagi kita tahu di kodrat alam Wonosegoro itu anak-anaknya yang notabene ditinggal orang tuanya, merantau, mungkin di rumah dengan Pak D, Bude atau mbahnya kurang perhatian dari orang tua, maka pelampiasannya mungkin bisa dengan merokok. Saya sendiri tidak memungkiri hal itu terjadi. Nah, solusi dari saya yaitu kita adakan segitiga restitusi, mencoba mendampingi mereka, Bu. Seperti itu, Bu Mami. Ya, excellent. Ya, terima kasih Bu Kap. Bagus sekali itu. Iya, Terima kasih Bu Mami atas pertanyaannya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin waktu saya agak terbatas. Nih, di slide terakhir ini, semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka, salam bahagia selalu. Nanti sebelum live saya minta Bapak Ibu guru untuk mengaktifkan kameranya, nggih. Kita coba sesi foto bersama. Siap, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, nggih. Saya akhiri sebelum live foto dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo diaktifkan dulu kameranya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu guru dapat meninggalkan room. Sekali lagi terima kasih. Salam guru hebat panjenengan semuanya. Terima kasih. Nggih, Bu, sami-sami. Ya, Bu, terima kasih. Bisa meninggalkan room, nggih. Terima kasih. Siap. Apa
lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, silahkan dicek kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Kanan kiri, belakang, depan. Semuanya masuk? Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Oke, sebelum dilanjut lagi, silahkan cek lacinya masing-masing. Dan bawah, apakah ada sampah yang tersadar di laci atau di bawah? Oke, kalau ada silahkan diambil, dibuang dulu keluar, tidak apa-apa. Dibuang dulu keluar. Tidak ada? Oke, baik. Berarti tadi pagi sudah di PKT ya? Yes. Kalian sudah menerapkan sertifikat dengan baik. Anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita pertama di semester genap. Ya. Nah, sebelum kita berlanjut melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita terapkan beberapa budaya positif untuk kita laksanakan bersama. Salah satunya tadi budaya positif sudah kalian laksanakan adalah kalian menjaga kebersihan. Terbukti di laci kalian, di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian tidak ada sampah. Berarti kalian sudah melaksanakan satu budaya positif, yaitu menjaga kebersihan. Saya apresiasi untuk itu. Kemudian ternyata di kelas ini juga semuanya masuk hari ini. Tidak ada yang izin sakit, alfa atau tanpa keterangan. Itu juga salah satu budaya disiplin atau budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, agar pembelajaran kita satu semester ke depan berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita buat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa dikatakan juga kontrak belajar. Apa tuh kontrak belajar itu? Nah, kontrak belajar itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati, kita laksanakan bersama. Nanti dituliskan di kertas ini agak besar supaya terbaca. Yang bagian untuk menempelkan, nanti ditempelkan. Yang sudah mendapatkan kertasnya boleh langsung menuliskan kira-kira apa kesepakatannya yang kalian terapkan, keyakinan apa yang harus disepakati di kelas. Yang agak gede nulisnya ya, biar bisa dibaca. Ya, ditulisnya boleh posisi tegak atau horizontal, terserah. Dituliskan. Dilanjut barisan tengah, bisa yang sudah penempatan karena nggak muat sini ya. Yes, barisan tengah sudah.
Barisan paling selatan, silakan ditampilkan. Di sini masih ada tempat. Diambilkan yang jatuh. Dipenet. Budaya antri salah satu budaya positif juga. Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Kita sepakati. Kalau kita sepakat, kita beri tanda centang. Nanti kita buat kesepakatan bersama dan ditandatangani ya. Oke. Perhatikan. Kesepakatan atau keyakinan kelas 10 DKV 2 semester genap tahun 2022-2023. Kita lihat yang pertama. Siswa harus bersikap sopan, santun, dan saling menghargai. Sepakat? Harus saling menghargai, berbicara sopan dan santun ya. Oke, kita jentangi. Siswa hadir di kelas tepat pada waktunya. Kalian berarti harus hadir tepat waktu ya. Tidak terlambat. Wajib menjalankan piket kelas yang sudah ditentukan sesuai hari. Seperti hari ini sudah bersih, sudah dipiketi. Dilanjutkan hari itu. Lanjut, berarti disepakati ya. Siswa wajib memakai siput. Bagaimana? Apakah hal ini tertera di buku tata tertib? Melaksanakan piket sesuai jadwal sudah tadi ada. Siswa tetap belajar di ruang kelas walaupun guru mata pelajaran berhalangan hadir. Tetap belajar di ruang kelas jika ada guru yang berhalangan hadir. Bagaimana? Siswa tetap belajar di ruang kelas. Artinya begini. Misalkan saya kosong, saya memberi tugas. Kalian mengerjakannya di dalam kelas, tidak di luar kelas. Seperti itu mungkin ya. Bagaimana, disepakati? Benar. Ada yang tidak sepakat? Ini di dalam kelas tidak keluar ruangan berarti ya. Piket sesuai jadwal. Dan yang tidak piket diberi denda. Apakah ini berlaku pemberian denda di kelas? Tidak, nggih. Piket tetap berjalan tapi jangan diberi denda untuk yang tidak piket. Kita tanya dulu, kenapa tidak piket? Mungkin bangunnya kesiangan atau ada halangan di rumah. Nggih. Jangan langsung serta-merta didenda. Kita cari tahu alasannya dulu. Berarti ini saya silang ya, karena ada kata denda. Di dalam kelas siswa tidak boleh berisik. Setuju tidak? Tidak boleh berisik, apalagi kalau ada guru yang sedang menjelaskan atau memberi materi. Jelas, tidak berisik. Harus berpakaian seragam sesuai ketentuan. Tadi di atas sudah ada. Tidak menjahili atau usil kepada teman yang sedang mengerjakan tugas. Apa ada di sini yang jahil atau usil? Ada. Contoh keusilannya apa kemarin-kemarin? Anak siswa mengerjakan tugas di video no. Oh, disenggol-senggol. Berarti ketika ada teman yang sedang melaksanakan tugas tidak boleh dijahili ya. Siswa tidak boleh terlambat saat piket kelas. Ini piket, kenapa jadi permasalahan ini piket ya? Oh, banyak yang tidak piket selama ini. Baik. Nanti setelah kita buat kesepakatan ini berarti nanti harus lebih tertib ya. Karena sudah disepakati. Perbanyak belajar di luar ruangan. Ini maksudnya bagaimana ini? Kan bisa apa? Oh, biar tidak membosankan, sekali, 2 kali, 3 kali keluar ruangan gitu. Khususnya pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya. Kita berlakukan ya, sepakati kapan-kapan kita keluar ya. Wajib piket sesuai hari yang sudah ditentukan. Ini piket lagi berarti sepakat.
Jangan memakai kosmetik saat sekolah, saat KBM ataupun saat istirahat dan sebelum pulang sekolah. Apa ada di sini yang berkosmetik ketika pelajaran, sebelum pelajaran, mau pulang, enak tinggal dan ada? Ada. Nah, setelah kita buat kesepakatan ini, tidak boleh memakai kosmetik saat sekolah, saat KBM ataupun saat sebelum pulang ya. Nanti Joko monggo, itu sudah urusan kalian pribadi. Tapi kalau di sekolah memang ada aturannya tidak boleh memakai make up. Pakailah ciput setiap hari. Bekerja sama dan tolong menolong. Maksudnya bagaimana ini? Maksud dari bekerja sama dan tolong menolong. Apa? Kalau ada tugas, ulun rampung, koncone dicontaki gitu. Kalau ada kerja kelompok semuanya harus ikut bekerja. Orang jaga kayak ngono kan? Maksudnya itu tidak numpang nama tok. Nah, bekerja sama dan tolong menolong. Ini karena kerja kelompok berarti bekerja sama. Siswa tidak boleh membuat kesepakatan sendiri di kelas. Apa ada yang bisa membuat kesepakatan sendiri? Ada kelompok tertentu yang membuat kesepakatan sendiri? Apakah selama ini ada? Tidak. Terus ini maksudnya bagaimana ini? Siswa tidak boleh membuat, misalkan, orang kas didenda 500 atau 5.000 seperti itu mungkin ya? Itu kesepakatan sepihak gitu, nggih. Berarti artinya jika membuat kesepakatan harus disepakati dengan teman-teman yang lain seperti itu tidak? Ya. Oke, berarti ini tidak boleh membuat kesepakatan sepihak. Sering belajar di ruang kelas. Tadi sudah dibahas. Insya Allah lain kali kita agendakan keluar. Di dalam kelas tidak boleh membuang sampah di laci. Tadi sudah ada ya. Boleh makan dan minum di kelas. Makan cemilan. Boleh tidak? Ketika pelajaran boleh tidak? Haus, memang daripada dehidrasi nggih. Boleh kalau saya pribadi boleh minum di kelas saat pelajaran asalkan izin terlebih dahulu. Bu, izin saya mau minum. Seperti itu ya. Jikalau ada, contohnya ini jam pertama, ada yang belum sarapan, Bu, saya izin ke kantin sarapan karena saya punya emas. Seperti itu. Boleh. Kepepet yang mau sarapan izin dulu boleh. Paham ya? Jangan sarapan kabeh. Siswa tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas. Tadi sudah dibahas. Upayakan agar masuk ke kelas tidak terlambat. Sering terlambat Eka Nurul. Berarti ini dari 35 sudah menyampaikan isi hatinya, kesepakatan kelasnya. Maka saya minta perwakilan, ini disepakati ya? Disepakati? Saya minta perwakilan ketua kelas dan sekretarisnya untuk menandatangani di sini bahwa ini adalah bentuk kesepakatan dan disepakati oleh kelas 10 DKV. Ketua kelasnya siapa? Silakan maju Mbak untuk menyatakan ini kesepakatan kelas disepakati dan ditandatangani. Sekretarisnya siapa? Ketena. Coba tanda tangan di sini. Oke, di sini ketuanya, di sini sekretarisnya. Ditulis tanda tangan dan nama. Oke. Ini kamu yang mana? Oh, ini biasa. Baik, berarti dengan ini ya sudah ditandatangani oleh ketua kelas dan sekretaris, maka untuk kesepakatan atau keyakinan kelas dari kelas 10 di KV2 kita nyatakan ini disepakati ya. Berlaku mulai hari ini dan seterusnya sampai mungkin kenaikan kelas. Ya, harapan saya
semua kesepakatan yang sudah kita buat dilaksanakan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Bagaimana, apakah sepakat? Sepakat dari hati nurani? Atau karena ada tulisan di sini mau nggak mau disepakati? Mau nggak mau atau tulus dari hati kalian? Oke, tulus dari hati kalian. Baik, terima kasih. Untuk kesepakatan kelas hari ini sudah kita buat, kita tentukan, kita sepakati bersama. Sekali lagi terima kasih. Tetap belajar dengan giat, tetap belajar dengan baik, raih prestasi kalian karena kalian adalah ya, generasi emas untuk Indonesia ya. Nah, generasi Z untuk Indonesia di tahun 2050 nanti adalah penerusnya kalian. Oke, semangat belajar, selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.